Saya Tion Camang hadir menyapa kamu di kanal Restorasi Podcast dalam acara obrolan santai bukan baku tende ini. Jadi bukan baku tende kita ini. Assalamualaikum sahabat restorasi. Saya Tion Camang hadir menyapa kamu di kanal Restorasi Podcast dalam acara obrolan santai bukan baku tende ini. Jadi bukan baku tende kita ini, Kakak Atta Mahmud. Ya perlu saya informasikan sedikit bahwa ini adalah tayang perdana dari podcast kanal Restorasi. Nah, podcast kanal Restorasi ini adalah bagian dari giat besar, program besar Partai Nasdem Sulawesi Tengah, itu program Nasdem Digital yang barusan Jumat malam ya kita launching, ya mudah-mudahan ini bisa sukses. Nah, karena dia tayang perdana ya, saya merasa perlu untuk menghadirkan Ketua DPW Partai Nasdem dalam tayang perdana ini. Kakak Atta Mahmud, bagaimana kabar? Alhamdulillah baik. Cerah saya lihat ini. Sahabat restorasi, beliau ini menjadi Ketua DPW Partai Nasdem Sulawesi Tengah, itu menggantikan Kakak Tahmidillah Sahido yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada September ya 2018, dan kemudian beliau didapuk untuk menggantikannya dan sampai sekarang. Tetapi sebenarnya saya sudah mengenal beliau jauh sebelum di Partai Nasdem, sebagai Ketua Partai Nasdem, DPW Partai Nasdem Sulawesi Tengah, dan bahkan jauh sebelum Partai Nasdem berdiri. Kita pernah bersama di Walhi ya, Walhi Sulawesi Tengah. Saat itu siapa ya? Almarhum Dedeng Alwi ya? Alwi, dan dilanjutkan oleh Kakak Aristan. Kakak Aristan ya, iya. Sama-sama kita dulu lihat di penggiat lingkungan hidup. Beliau di Yayasan Sahabat Morowali di sana, dan saya di Yayasan Merah Putih Palu. Tapi ketemunya di Walhi Sulteng. Latar belakangnya beliau artinya adalah aktivis pergerakan. Nah, tentu banyak yang penasaran juga ini Kakak Atta. Saya mau mewakili pertanyaan publik. Ya, publik bertanya, sebenarnya Kakak Atta ini siapa sih sebenarnya sebelum terjerembab ke dunia politik ini? Coba mungkin cerita-cerita sedikit lah. Ya, saya ini kan anak kolonel. Ya. Buat Teluk. Berapa tahun yang lalu itu? Ya 58 tahun lalu. Oh ya, cukup lama. Ya. Sampai SMP saya bersekolah di Konodale ya. Setelah tamat saya kemudian ke Jakarta. Oleh orang tua sekolah SMA di Jakarta. Jakarta ya. Tepatnya di SMA 13. SMA 13 Jakarta. Jakarta Utara. Jakarta Utara. Ya. Orang bilang sana Tanjung Priok. Tanjung Priok. Ya. Nah, di sana saya bersekolah. Dan situ saya mulai belajar berorganisasi. Organisasi pertama Organisasi pertama saya itu Pelajar Islam Indonesia. PII. Wah. Itu saya ikut basic trainingnya tahun 79. Iya. Banyak kader-kadernya memang kemudian menjadi politisi ya kalau. Benar. Iya. Jadi itu satu organisasi pelajar yang menurut saya cukup bagus ya. Iya, betul. Dan kadernya punya karakter. Tapi pada masa itu saya sebenarnya beruntung karena diperkenalkan oleh dunia politik karena situasinya. Iya. Jadi pada tahun 79-80 itu sedang marak-maraknya gerakan mahasiswa. Ya. Jadi pada waktu itu NKK BKK ini normalisasi kehidupan kampus ya. Jadi waktu itu khususnya di kampus Salemba, kampus itu hampir setiap hari ada aksi mahasiswa. Ya.
Nah, semua SMA di Jakarta kan punya alumni di UI. Nah, mereka lah yang kemudian memberikan informasi kepada kami di SMA, mengajak untuk ikut. Waktu itu saya pernah ikut juga lah. Demo-demo ini ya. Walaupun cuma menonton. Waktu itu yang diharapkan oleh kakak-kakak. Turut rame dulu. Iya, meramaikan ya. Dan kita mendengarkan orasi-orasi politik. Kita masih waktu itu masih bisa mendengarkan orasi Jenderal Nasution, Adnan Buyung Nasution, ya. Tokoh-tokoh yang tergabung dalam petisi 50. Iya. 50. Itulah yang kemudian membuat saya begitu berminat dalam dunia politik. Ya. Oh, jadi sejak kecil, sejak SMA memang sudah talenta politik itu mulai diasah ya? Ya. Karena memang situasinya. Anak-anak SMA itu kan senang itu. Rame-rame. Ya. Kemudian mendapatkan pengetahuan politik. Itu sesuatu yang langka. Apalagi pada masa itu, di masa Soeharto, semuanya kan serba gelap. Serba terlarang. Banyak yang dikejar-kejar. Semua orang dikejar-kejar kalau berpolitik. Nah, kita mendapatkan pencerahan dari kampus UI. Kampus UI ya, Salemba. Itulah pengalaman yang menurut saya menjadi awal saya kemudian terjun dunia politik. Terus saya dengar sampai ke apa? UII Jogja? Ya, setelah tamat SMA, saya kemudian ke Jogja. Ya. Nah, di sana saya diterima di Universitas Islam Indonesia. Ya. Sebuah universitas swasta tertua di Indonesia. Di UII, saya kemudian di organisasi saya di sana pertama kali itu masuk ke HMI. HMI, Himpunan Mahasiswa Islam ya. Mahasiswa Islam. Ya. Di kampus itu sama-sama. Ya, jadi HMI di UI itu agak unik karena itu tempat lahirnya HMI. Iya, betul. Tidak boleh ada organisasi lain selain HMI. HMI, ya. Itu uniknya UI karena dia adalah tempat lahirnya HMI oleh Profesor Lafran Pane. Ya. Nah, di UI saya kemudian ikut menjadi pengurus HMI di Komisariat Fakultas Hukum UI. Ya. Kemudian karena HMI harus menjadi dasar untuk masuk ke lembaga kemahasiswaan, kita harus. Nah, saya ikut basic training dan kemudian gabung di Pers Mahasiswa. Pers Mahasiswa ya. Jadi orang pers juga ya sebenarnya. Ya, kemudian saya pada tahun 85 itu terpilih sebagai pemimpin umum majalah Mahasiswa Keadilan. Keadilan ya. Ya, ini majalah mahasiswa yang cukup bagus. Ya. Isinya karena sangat ilmiah. Jadi kita dipaksa untuk banyak belajar. Ya. Khususnya soal hukum. Jadi begitulah saya kemudian terpilih sebagai pemimpin umum majalah. Atau barangkali media keadilan itu ada menginspirasi forum keadilan? Ada kaitankah? Tidak ada. Mereka? Tidak ada ya. Alumni-alumninya juga tidak? Tidak ada. Oke. Cuma memang di majalah keadilan itu ada alumni yang cukup tersohor ya. Dan ada beberapa sebenarnya, misalnya Mahfud MD. Ya. Terus ada Suparman Marzuki. Suparman Marzuki ini pernah menjadi Ketua Komisi Yudisial. Oke. Terus ada Ifdal Kasim. Ya. Waktu saya pemimpin umum, Ifdal Kasim pemimpin redaksinya. Yang menjadi Ketua Komnas HAM. Ya. Kemudian ada di staf redaksinya ada A.H. Semendawai. A.H. Semendawai ini pernah menjadi Ketua LPSK. Ya. Banyak juga ya. Jadi itulah yang positif dari menjadi aktivis pers itu. Kita harus banyak belajar. Ya. Banyak membaca. Itu membuat kita bisa lebih
maju lah dibanding yang lain. Hmm. Di masa itu aktivis gerakan mahasiswa itu kan belum ada apa-apanya. Ya. Nah. Kita hanya bergabung dengan kelompok-kelompok studi. Terus dia Jadi kelompok-kelompok. dulu ada kombinasi pers mahasiswa dan kelompok studi. Itu yang dianggap ciri khas gerakan 80-an ya. 80-an. Iya. Kelompok studi. Kelompok studi dan pers mahasiswa itu dua kombinasi yang menurut saya menjadi warna sendiri bagi gerakan mahasiswa. Iya. Kelompok studi memberi kita satu Wawasan ya. Secara teoritis misalnya kita bisa memahami situasi ini. Nah, sementara pers mahasiswa itu menuntut kita untuk menyampaikan kepada mahasiswa tentang apa yang kita pelajari. Soal kelompok studi ini, apakah yang orang sering-sering menyebut geng apa Rode? Jadi, itu ada sebelum itu ya. Lahir geng Rode itu, kita aktif dulu di kelompok studi ya. Setelah waktu itu berjalan, kemudian gerakan mulai muncul. Barulah kemudian kita membentuk yang kemudian dikenal dengan geng Rode. Iya, coba cerita sedikit ini soal geng Rode ini bagaimana sebenarnya? Karena cukup legendaris juga lah namanya di dunia pergerakan di Indonesia ini. Ya, saya baru minggu lalu ke sana ya, ke Jogja, menghadiri 33 tahun geng Rode ini. Jadi kelompok ini tetap bertahan sampai sekarang. Jadi masih ada angkatan yang terbaru yang bergabung di geng Rode. Saya dengar Budiman Sujatmiko juga. Ya, Budiman salah satunya. Dan Anda menjadi salah satu yang mencoba mementoring dia. Iya, Budiman ini kan saya kenal ketika dia masih SMA. SMA di Muhammadiyah. Iya. Jadi siswa SMA Muhammadiyah. Dia memang sejak awal sudah berminat terhadap politik. Jadi Budiman ini memang menurut saya cerdas. Iya. Pada masa di SMA dia sudah menguasai 2 bahasa. Iya. Bahasa Inggris dan bahasa Jerman. Sehingga dia bisa membaca buku apa saja. Nah, dia sering bergabung di Rode itu karena dia ingin membaca banyak literatur ya. Karena di situ memang pustaka Rode itu memang terkenal. Banyak buku lah. Iya. Tidak bisa ditemukan di luar. Semua masih serba terlarang. Banyak yang maju. Kalau alumni geng Rode ini sekarang yang ada nggak yang eksis di dunia politik nasional sekarang ini, atau ada di kementerian atau siapa, atau dia memang underground untuk? Jadi alumninya dulu saja pernah ada, tapi ada berapa orang itu ketika masa COVID ini kan meninggal ya. Misalnya ada yang aktif di Seknas Jokowi. Kemudian oleh Pak Jokowi ditunjuk jadi komisaris di BUMN. Nah, yang lain itu seperti yang saya sampaikan tadi, ada Ifdal Kasim misalnya di mana di Komnas HAM, Siti Nurlaila jadi ketua Komnas HAM, Abdul Haris Semengkawai misalnya di LPSK. Nah, yang lain banyak meniti karir sebagai hakim, sebagai pengacara, sebagai jaksa. Ada yang jadi kerja di swasta, jadi event organizer. Ada banyak sekali profesi notaris. Oke, sahabat restorasi, menjadi menarik ya. Ternyata diam-diam Kakak Atta ini adalah salah satu mentor dari Budiman Sujatmiko ya, ketika masih di SMA ya beliau. Nah, artinya setelah itu kemudian di Nasdem sendiri terjunnya atau masuknya sejak kapan ini Kakak Atta ini? Kalau di Nasdem saya ikut di pemilu yang pertama ya. Sebelumnya saya bergabung di partai lain. Jadi saya bergabung di Nasdem memang karena melihat ada sesuatu yang berbeda
Sesuatu yang berbeda. Jadi sebelum ada kampanye politik tanpa mahar, di Nasdem memang sudah diberlakukan hal itu. Salah satu pembedanya itu politik tanpa mahar itu. Kalau di partai lain kita mendaftar menjadi caleg, ya, kita harus membayar. Jadi ada banyak kewajiban-kewajiban yang harus kita berikan ke partai tersebut. Sementara kalau di Nasdem kan semua gratis. Ya. Tidak ada beban bagi seorang caleg. Nah, belakangan kan menjadi calon kepala daerah juga Nasdem tidak memungut satu rupiah pun. Gitu ya. Masuk dari politik tanpa mahar. Tanpa mahar ya. Sempat jadi ketua DPD kalau tidak salah. Ya, di Morowali Utara. Saya ketua DPD pertama ketika Morowali Utara berpisah dengan Kabupaten Morowali. Morowali itu ya. Oke. Tapi saya sebelumnya menjadi pengurus di salah satu wakil ketua di DPD Kabupaten Morowali. Baru kemudian ditarik ke DPW. Ketua Badan Pendidikan ya. Sebenarnya cocok. Kalau dilihat dari track record masa mahasiswa itu kan sebenarnya memang ngepas. Nah kemudian setelah Kakak Tahmidi kemudian digantikan ya, almarhum digantikan oleh Kakak Atta. Saya jadi penasaran sebenarnya, Kakak. Bagaimana enaknya jadi ketua partai, apalagi partai pemenang ini? Ya, menjadi ketua partai itu memang harus bekerja keras. Kenapa? Karena apalagi partai pemenang. Iya. Partai pemenang itu kan tantangannya mempertahankan kemenangan. Dan itu bukan hal yang mudah. Jauh lebih sulit. Ketimbang merebut kemenangan ya. Jadi kita, saya kira di Partai Nasdem, khusus kita di Sulawesi Tengah, sadar betul mengenai hal itu. Dan yang kita lakukan, hampir tidak pernah ada waktu yang kosong bagi seorang pengurus partai. Seolah-olah 1 minggu 8 hari kerja ya. Setiap saat ada tugas. Iya, betul. Jadi sebenarnya ini cara kita untuk mendinamisir partai. Tapi kader-kader di bawah bagaimana? Mereka siap tidak? Sejauh ini kalau kita lihat, kita evaluasi, mereka siap. Siap ya? Ya, buktinya misalnya target EKTA. Target EKTA yang diberikan oleh DPP, kita sudah melampaui sampai 150%. Ya. Kemudian struktur partai kita, seluruh desa sudah terpenuhi. Terpenuhi ya. 100%. Begitu juga tingkat kecamatan. Dan baru-baru ini malah kita sudah melakukan perbaikan di tingkat DPD. DPD ya. Oke. Iya. Kabupaten. Yang barusan kan ada rotasi atau apa. Ini satu pertanyaan juga ini. Pertanyaan publik lagi nih. Mereka kaget sih ada penyerahan SK, tapi mereka tidak dengar ada berita-berita musyawarah atau apa. Memang bagaimana sih sebenarnya sistem di Nasdem dalam? Ya, di Nasdem itu kan menjadi pimpinan partai atau partai itu penugasan saja. Ya. Penugasan. Begitu ya. Bagi Partai Nasdem saat ini musyawarah model demokrasi liberal itu tidak tepat. Ya. Tidak tepat bagi Partai Nasdem. Karena Tidak. Melihat pengalaman di beberapa partai ya. Musyawarah ini malah melahirkan konflik baru. Banyak intervensi dari luar itu ya. Bahkan kader-kader terbaik itu bisa tersingkir. Ini pembeda kedua ya Partai Nasdem. Yang selanjutnya apa? Nah terkait dengan ini pertanyaan restorasi ini. Banyak juga sih yang mempertanyakan sebenarnya restorasi ini apa? Nah dalam pikiran saya kata-kata restorasi ini kan ada restorasi Meiji Jepang. Kalau di kereta api itu di gerbong paling itu ruang belakangnya atau depan itu ruang restorasi, ruang untuk membersihkan. Nah sebenarnya apa sih sebenarnya makna restorasi ini nih? Sebagai gerakan yang diusung oleh Partai Nasdem. Jadi ini sebenarnya gagasan pembaharuan.
situasi Indonesia. Mm-mm. Situasi Indonesia yang dalam pandangan Nasdem masih banyak menyimpan masalah. Mm-mm. Misalnya banyak penafsiran terhadap Undang-Undang Dasar 45. Mm-mm. Itu melenceng dari teks aslinya. Ya, Karena itu harus dikembalikan. dikembalikan. Menjadi yang sesungguhnya. Mm-mm. Ada juga misalnya situasi di mana misalnya hak-hak prerogatif presiden misalnya, ya. diambil alih oleh DPR. Ya, ya, ya. Contohnya pengangkatan Panglima TNI, pengangkatan Kapolri, Jaksa Agung dan beberapa posisi-posisi eksekutif itu harus dikonsultasikan atau bahkan harus disetujui oleh DPR. DPR ya. Ini sebenarnya kan secara konstitusional ini tidak tepat. Iya, iya, iya. Memang menurut pandangan demokrasi ini sangat baik, tapi dalam pandangan konstitusi kita, ya. ini tidak tepat. Nah ini harusnya kembalikan ulang ya, didudukkan pada posisi yang sesungguhnya. Karena ini bisa membuat posisi presiden yang dalam konstitusi kita menjadi pemimpin tertinggi itu tergerus dan menjadi tidak kuat. Satu negara yang pemimpin atau presidennya tidak kuat itu berbahaya bagi negara itu. Bisa membuat negara itu terombang-ambing karena adanya kepemimpinan yang tidak tegas. Karena selalu harus berkompromi. Jadi ini juga ya. Selain itu ada lagi atau? Ya, restorasi sebenarnya secara filosofi itu bukan hanya dalam pengertian ketatanegaraan. Jadi kita misalnya di tingkat lokal misalnya, ada sesuatu yang menurut kita tidak tepat, itu harus diperbaiki. Nah, restorasi itulah, seperti itulah restorasi itu. Mengembalikan dan memperbaiki. Iya. Oke. Jadi kalau saya tertarik soal pembeda tadi. Pertama politik tanpa mahar, kemudian tadi itu bagaimana mencoba mengembalikan dengan. Nah, inti dari restorasi ini, apakah ini berarti bahwa sebenarnya Nasdem melihat reformasi yang kemarin diusung itu belum sesuai? Apakah itu menjadi kritik terhadap reformasi ya, setelah kejatuhan Soeharto kan kemudian reformasi ya bergulir. Nah kemudian Nasdem mencoba mengusung restorasi. Nah apa itu menjadi salah satu kritik dari? Ya, saya kira tepat sekali bahwa reformasi ya, yang saya kira kita perjuangkan bersama ini lari dari tujuan awalnya. Kita tidak pernah berpikir reformasi ini menjadi satu pandangan liberalisme. Menarik Kakak Atta, kalau kita bawa dia ke skop Sulawesi Tengah yang sudah dilakukan oleh Nasdem dalam kaitannya dengan restorasi ini apa saja? Dan yang konkretnya ya, supaya sahabat restorasi bisa memahami. Oh ini rupanya. Ya kalau dari sisi politik kan beberapa kali pilkada kita menunjukkan bahwa yang kita usung itu benar-benar yang diinginkan oleh rakyat. Ya. Dan yang juga khas dari Partai Nasdem, ketika menentukan calon kepala daerah, kita mengutamakan dan terutama itu berdasarkan hasil survei ya. Tidak ada pandangan-pandangan subjektif dari para pengurus yang bisa menggagalkan hasil survei itu. Dan itu tanpa mahar. Jadi kita memberi kesempatan, memberi peluang kepada tokoh-tokoh yang diinginkan oleh rakyat, yang meskipun tidak punya dalam logistik, dia tetap bisa maju melalui Partai Nasdem. Ada contoh sudah? Saya kira gubernur kita ini contoh paling satu.
Rusdi Mastura kan kita tahu ini seorang tokoh yang tidak punya apa-apa. Ya, ya. Saya rasa perlu menegaskan ini kan banyak yang a priori, ya. Itu hanya di konsep dan sebagainya, dan sehingga memang ya kalau Kakak Cudi, Pak Rusdi Mastura kan memang kalau di tingkat kabupaten kita mengusung beberapa pemenang ya. Iya, iya, iya. Misalnya di Kabupaten Morowali, di Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten Tolikuna, Kabupaten Banggai, Kabupaten Toli-Toli. Itu semua tanpa mahar ya? Semua tanpa mahar. Jadi mereka menggunakan Partai Nasdem, perahu Nasdem, tanpa Rp1 pun mengeluarkan biaya. Kalau misalnya ada kandidat yang sangat diinginkan oleh masyarakat, oleh rakyat, dan kemudian juga diakomodir tanpa mahar oleh Nasdem, tetapi perahunya belum cukup. Nah, sementara dia juga memang, bagaimana? Ya, menjembatani di Partai Nasdem. Ya. Kalau kita sudah menginginkan tokoh tersebut, ya. Menginginkan tentu dalam pengertian diinginkan oleh rakyat. Iya. Kita punya hasil survei. Iya. Kita akan membantu. Nah, itu ya. Nasdem menggunakan jaringannya, menggunakan hubungan-hubungan baiknya dengan partai-partai sahabat untuk mengusung calon tersebut sehingga bisa lengkap. Berarti, berarti purna kerja ya, betul-betul A sampai Z diurusi semua ya, total. Dan saya kira kader-kadernya, saya juga merasakan sahabat restorasi, kalau Nasdem sudah melakukan pilihan, nah, kita kalau kemudian tidak harus total bekerja untuk memenangkan partai. Saya kira obrolan kita cukup menarik, tetapi waktu juga yang membatasi kita. Kita bisa nanti ketemu ngobrol lain. Masih banyak sebenarnya yang saya penasaran untuk menggali siapa sebenarnya beliau, tetapi tadi sudah cukup jelas. Nah, karena waktu sangat terbatas, kita akhiri dulu obrolan santai kita di Bukan Baku Tende. Ini bukan baku tende, sahabat restorasi. Jadi meskipun sesama Nasdem, tetap kita korek-korek secara kritis. Saya kira begitu. Kita jumpa lagi di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam restorasi.